Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Mukni Maulana, kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Sumber sejarah Kerajaan Perlak. Nama Perlak berasal dari kata Perelak, yang merupakan wilayah di Aceh Timur yang kaya akan jenis kayu kayu parelak atau kayu perlak. Popularitas kayu perlak membuat banyak pendatang mengunjungi wilayah tersebut sehingga disebutlah sebagai negeri perlak. Bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Perlak, naskah-naskah tua berbahasa Melayu, mata uang, stempel kerajaan, dan makam Raja Benoa. Kehidupan politik Kerajaan Perlak. Pendiri sekaligus Sultan pertama Kerajaan Perlak adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Ia merupakan keturunan Arab perempuan setempat. Ia merupakan pendiri Kesultanan Perlak pada 1 Muharram 225 H dan atau 840 Masehi. Kesultanan Perlak sebenarnya merupakan kelanjutan dari kerajaan yang berdiri sebelum kehadiran Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Perlak. Kesultanan Perlak dikenal sebagai penghasil kayu perlak. Jenis kayu ini merupakan bahan baku untuk membuat kapal. Selain itu, perlak juga kaya akan hasil bumi yang turut bersaing dalam perdagangan internasional di Selat Malaka, yaitu lada dengan daerah penghasil utamanya di Aceh, sedangkan perlak sebagai penguasa di pantai timur Sumatera. Kehidupan sosial Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia dan memerintah dengan waktu yang cukup lama. Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II. Lanjut yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai antara lain berita Marco Polo. Sebagai seorang pedagang sekaligus pengembara, Marco Polo tentunya sudah banyak singgah ke banyak pelabuhan termasuk pelabuhan Pasai milik Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, berita Tome Pires. Sama halnya dengan Marco Polo, Tome Pires pernah singgah di Samudra Pasai. Ia juga sempat menuliskan bahwa di daerah pesisir banyak ditemui kerajaan-kerajaan dengan kebudayaan Islam. Yang ketiga, catatan sejarah Ibnu Batutah. Ibnu Batutah adalah seorang pengembara yang diduga dari daerah Maroko yang juga pernah singgah di kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Makam Sultan Malik Al-Saleh, Makam Sultanah Nahrasyah, Lonceng Cakradonya, Hikayat Raja-Raja Pasai. Kehidupan politik di Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kali lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham. Lanjut kehidupan sosial di Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh. Sumber sejarah Kerajaan Aceh. Peristiwa penting yang dialami Kerajaan Aceh adalah Perang Aceh, yaitu dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Aceh antara lain ada Masjid
Raya Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, catatan Lombard, dan asal-usul Aceh yang berupa cerita turun-temurun. Kehidupan politik Kerajaan Aceh dan pemerintahan Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awal mulanya berkedudukan di Gampong Pande. Sultan atau raja awal dimulanya kedudukannya di Gampong Pande, namun kemudian dipindahkan ke dalam Darut Dunia atau di sekitar pendopo Gubernur Aceh. Ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam, namun pada tahun 1873 ibu kota dipindahkan ke Komala di pedalaman Pide. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumbuh di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Kehidupan sosial di Kerajaan Aceh. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Makutah Alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.